Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali di podcast Lentera Umat, dan seperti biasa kita mengangkat tema yang faktual, tema yang sedang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu di studio pada hari ini sudah kita undang dua orang narasumber untuk membahas materi kita pada hari ini yang berjudul penggusuran tempat usaha masyarakat yang berada di atas tanah negara menurut syariat Islam. Baik, kita kenalan dulu dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama Ibu Nurul Farisah, Bu ya. Iya, Pak. Ibu Nurul Farisah ini sehari-hari bekerja di Satuan Pol PP Kota Banda Aceh, Bu ya. Betul. Dan hari ini beliau diamanahkan menjadi Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Alam. Sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian kita juga di backup oleh Abu kita. Seperti biasa, Bu, yang mulia Dr. Tengku Haji Abdul Ghani Isa, SHMAG. Beliau diamanahkan sebagai anggota MPU Aceh masa khidmat 2022 hingga 2026. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini, ada baiknya kita dengarkan yang berikut ini. Belakangan ini terjadi di banyak daerah di mana masyarakat membuat bangunan di atas tanah negara untuk berbagai macam tujuan, seperti tempat usaha atau lainnya. Di sisi lain, terkadang pemerintah mengambil kebijakan dengan merobohkan bangunan tersebut yang tentunya dirasakan sebuah tindakan yang terkesan merugikan mereka. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2021 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2021 tentang penggusuran tempat usaha masyarakat yang berada di atas tanah negara menurut syariat Islam. Yang salah satu poin fatwa tersebut menyebutkan bahwa tanah yang dimiliki oleh negara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atas izin pemerintah. Lantas, bagaimana penggusuran tempat usaha masyarakat yang berada di atas tanah negara menurut syariat Islam? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, saya mulai dari ke Abu dulu, Abu nih. Tentang tema kita pada hari ini tema yang sangat faktual, Abu ya. Karena memang masalah tanah ini masalah yang sangat rumit dan pelik, Abu ya. Kita ambil contoh aja di Indonesia, misalnya ada kasus Wadas dulu ya. Sampai hari ini pun ini masih jadi bahan yang sangat seksi ya untuk dibahas ya. Kemudian ada kasus yang terbaru itu kasus Rempang ya, di Kepulauan Riau, Abu. Di mana ada penduduk yang sudah lama tinggal di sebuah pulau kemudian dipaksa untuk keluar dari pulau itu dengan tujuan tertentu, dan itu sampai hari ini masih bergulir kasusnya. Bahkan di daerah kita sendiri di Kota Banda Aceh, kita kemarin mendengar kasus yang terbaru itu tentang penggusuran pedagang ya, Ibu ya, pedagang penjual di kawasan Jalan Cik Pantai Kulu di Pasar Aceh. Ini juga menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya, Bu, sebelum kita masuk ke fatwa kita, fatwa MPU Aceh, kami ingin tahu dulu, Abu, ini sebenarnya fenomena apa ini, Abu? Kok bisa dari zaman ke zaman ini masalah tanah ini, masalah konflik lahan ini terus menjadi bahan yang sangat tidak hari-hari terus menjadi bahan perbincangan. Silakan, Abu, untuk awal dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita terus berselawat pada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Berbicara persoalan tanah, persoalan
hajat hidup ya, Iya, orang banyak hajat hidup. sebenarnya ya. Dan persoalan tanah ini sebenarnya milik mutlaknya Allah. Allah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi miliknya Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Sekarang Allah mengamanahkan bumi, space tempat kita tinggal ini supaya kita mengelolanya. Iya. Menjaga bumi ini, tanah ini supaya tempat usaha ya. Semua ya hamba Allah ya. Masuk manusia di bumi ini untuk mengelola bumi ini dengan baik dan penuh rahmatan lil alamin. Ya. Memang boleh kita menguasai tanah untuk tempat usaha ya. Dan Allah sudah memberikan bumi ini sebagai ma'isyah. Ya, ma'isyah, usaha sehari-hari masyarakat. Tapi ini ada aturan. Tidak boleh juga sembarangan ya. Sekehendak hawa nafsu menguasai bumi ini. Karena di dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan al-ahkam al-khamsah. Ada hukum-hukum yang 5 ya. Supaya ini rambu-rambu. Artinya sejauh mana bisa manusia ini beraktivitas dalam rambu-rambu ini tidak boleh keluar ya. Misalnya ini halal. Boleh dilakukan. Oh ini haram. Ditinggalkan kan? Tidak boleh. Menerobos rambu-rambu. Oh ini makruh. Oh ini mubah. Ya, ini sunat. Jadi sudah ada prinsip-prinsip syariat di dalam mengelola bumi ini. Oh ini milik saya. Saya bisa menguasai maisha saya, usaha dan sebagainya. Ini bukan milik saya. Saya tidak menerobos ke sana. Ini milik pemerintah misalnya ya. Tapi juga semua pemerintah, semua yang mengelola ini ada hukum. Ada regulasi, ada aturan negara dan ada aturan hukum Islam. Ya, supaya hidup ini lebih aman, tentram ya. Kalau di dalam Al-Qur'an wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kata Allah memakan harta di antara kamu itu secara batil. Ya, saya kira sebagai baik Abu. Jadi pada dasarnya memang semua tanah itu miliknya Allah, Abu. Ya. Sebagaimana tadi Abu sampaikan dalam surah At-Taha kalau saya nggak salah Taha ayat 6 itu Abu ya. Baik, kita sebelum kita elaborasi lebih jauh Abu, kita ke Ibu dulu Ibu. Ini kan di masyarakat Ibu itu ada kesan ini memang tidak bisa kita pungkiri juga Ibu ya. Ada kesan bahwa Satpol PP ini tugasnya tukang gusur gitu. Ya, tukang eksekutor tanah. Kalau ada konflik, ada pedagang-pedagang berjualan, terkesan begitu Ibu ya. Sebenarnya tupoksi dari Satpol PP ini sebenarnya apa Ibu? Apakah ketika menggusur lahan usaha masyarakat ini hanya melibatkan lembaga Satpol PP aja atau ada dinas-dinas lain yang terkait di sana? Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang diketahui memang kan fenomena di masyarakat sekarang, masyarakat menganggap bahwa Satpol PP itu adalah penggusur Pak, tukang gusur. Jadi kan emang image-nya agak negatif sekarang Pak ya. Apalagi kan sekarang memang di Kota Banda Aceh kan kita lagi giat-giatnya penertiban nih Pak. Sebenarnya kami sendiri tidak keluar dari alur dan aturan Pak. Jadi emang kami itu Satpol PP adalah penertiban. Pengawasan, penertiban. Sedangkan dalam melakukan penertiban itu tidak semata-mata hanya Satpol PP. Tetapi kami sebelum melakukan penertiban itu ada langkah-langkah yang telah kami lakukan dari pihak Pemkonya, termasuk dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan yang setiap langkah yang kami tempuh, yang kami ambil, yang terakhir itu ada sepengetahuan juga dari pimpinan Pak. Jadi kami bukan semata-mata begitu melihat ada pedagang misal langsung kami turun gusur, tidak. Jadi semuanya ada teratur dan terarah. Berarti dari pihak Ibu
koordinasi dengan pemerintah, Iya, dengan betul. pimpinan Bu ya. Iya. Kalau dengan masyarakat gimana Bu? Kami juga melakukan tahapan-tahapan Pak ya. Ini itu, udah masuk ke tahapan sebenarnya Iya, yang iya. Bapak tanyakan. Iya. Jadi tahapan sebelumnya juga kami ada melakukan pemberitahuan Pak, maksudnya teguran secara lisan. Secara lisan. Baik dari sebelum dari pihak Satpol, dari pihak kecil atau kecamatan atau camat Pak, pihak kecamatan di wilayah yang di wilayah tersebut juga sudah mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi kami tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak semata-mata begitu ini langsung turun menggusur, tidak. Langsung turun, Semuanya itu ada tahap per tahapnya Pak, dari teguran lisan sampai dengan teguran tertulis. Jadi kan kita nggak tetap melalui tahap-tahap tersebut Pak. Iya, jadi kita langsung pertama sosialisasi, teguran secara lisan ke pelaku usahanya. Selanjutnya kalau misal teguran lisan itu masih tetap juga tidak gubris lah kok bahasa ininya atau tidak dilaksanakan, maka kami akan mengirimkan surat Pak, surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga. Nah di saat surat teguran ketiga tersebut juga tidak diindahkan, maka kami akan berkoordinasi dengan pimpinan dan juga instansi ORPD terkait lainnya, apa langkah kita ini semua tahapan sudah kita lalui. Maka langkah terakhir itu penertiban. Bahasa ini penertiban. Kok penggusuran kan agak kejam kali bahasanya. Jadi penertiban Pak. Jadi itu tahapannya. Berarti tahapan-tahapan itu sudah sesuai dengan SOP-nya Bu ya. Tapi ya Bu, kita udah dengar penjelasan tadi ya Bu dari Ibu. Iya. Ini tahapan-tahapannya sudah diikuti lah, koordinasi dengan pemerintah, kemudian dengan masyarakat. Tapi fakta di lapangan, Bu, kadang-kadang konfliknya tidak bisa dihindari. Sebenarnya ini fenomena apa, Bu, dari sisi pandangan Islam? Kalau kita lihat dari sisi aspek pendekatan hukum Islam atau syariat, dalam syariat kita ini ada tujuan Allah turunkan syariat ini kan untuk kemaslahatan. Maka ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih kan? Jadi menolak semua hal-hal yang tidak baik, apa kecil besar itu harus diutamakan daripada membuat sebuah kemaslahatan. Jadi kalau memang di dalam bersikap sehingga mengganggu merugikan masyarakat, saya kira ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan tadi. Memang satu sisi pemerintah itu Satpol PP tugasnya, tapi kan tidak boleh arogan ya. Bagaimana walaupun sudah diberitahukan surat pemberitahuan, tapi ketika memang jatuh tempo itu kan tidak juga arogan, kan merugikan masyarakat pemilik usaha dihambur, dilempar, irom juga begitu kan. Saya kira juga ini tidak etis merugikan orang lain. Jadi al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatul khassah. Jadi kepentingan umum itu harus diutamakan sebenarnya dalam Islam ini. Maka dalam Islam itu ada sifatnya ithariyah. Nah, kita boleh ada kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu tidak boleh arogan. Maka dalam kaidah dia harus lebih mementingkan kepentingan perorangan. Yang khusus itu. Jadi pergusuran apalagi penertiban boleh jadi pada tempo, tapi jalan untuk melakukan penertiban ini kan tidak boleh mengganggu dan merugikan, memudaratkan kepentingan umat yang lain. Al-darar la yuzalu bid-darar. Sebuah kemudaratan itu tidak boleh dilakukan menghilangkan kemudaratan, tidak boleh memberi dampak mudarat yang baru kepada orang. Jadi kalau memang secara baik-baik kita kan ada local wisdom kearifan lokal, bagaimana adat istiadat, norma dan sebagainya itu kita lakukan. Jangan emosional dalam melakukan penertiban di masyarakat. Jadi saya kira kan semua punya hak
azazi ya, dalam maisha, bekerja dan sebagainya. Saya kira memang harus secara maslahah dan secara keadat lokal wisdom kita, pendekatannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk ya, caci maki dan sebagainya dari masyarakat. Saya kira begitu ya. Jadi walaupun SOP sudah jalan, koordinasinya sudah baik, tapi etika di lapangan itu juga harus menjadi acuan utama. Makanya MPU kan sudah mengeluarkan kan fatwa nomor 2 tahun 2021 itu. Ini mungkin bisa menjadi dasar nanti untuk aparatur dalam bersikap ya Bu ya. Iya. Baik, saya ke Ibu lagi Bu. Saya jadi penasaran nih Bu ya, ini seperti pedagang kita ambil contoh seperti di Jalan Pantai Kulu itu Bu ya. Itu kan sudah lama itu Bu. Sudah lama mereka berjualan kan di tanah negara ya itu Bu ya, di tanah negara. Bahkan pengakuan pedagang itu kami sudah bayar retribusi, itu pengakuan mereka ya apa enggak itu wallahu alam. Tapi pengakuan sebagian yang kita baca di media itu seperti itu gitu. Bahkan ada listriknya juga mereka bayar gitu kan. Tempat parkirnya, macam-macam lah pengakuan dari masyarakat. Saya melihat ini ada kesan pembiaran di awal gitu. Jadi sehingga ketika sudah mereka nyaman, sudah merasa ini lama-lama jadi milik pribadi, ini nggak ada masalah ini. Nah, ketika itu sudah memuncak perasaan-perasaan itu, baru muncul pemerintah untuk menertibkan. Menurut Ibu sebenarnya dasar persoalan utamanya apa itu Bu? Apa memang pembiaran yang berlarut ini atau memang kan lebih indah misalnya ketika ini tanah negara misalnya aturannya nggak boleh ada berdiri bangunan-bangunan untuk umum gitu, langsung ditindak gitu kan, tidak menyebar masalahnya sehingga menjadi masif seperti ini. Menurut Ibu gimana pendapat Ibu? Sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga ini kita bahas di Pantai Kulu Pak ya. Kita ambil kasus yang lagi viral. Jadi yang sepengetahuan saya juga, sebelum saya juga berdinas di Satpol PP, itu ada beberapa tahun yang lalu masa wali kota yang mungkin saya agak lupa, itu juga Pantai Kulu pernah ditertibkan. Dan alhamdulillah jadi bagus. Sebenarnya penertiban itu juga untuk mengembalikan fungsi jalan Pak. Agar masyarakat yang lewat untuk berbelanja ataupun bebas dan enak. Karena selama ini kita lihat, selama ini kan udah agak, kalau bahasa kita tuh semraut, nggak beraturan. Emang pedagang itu juga udah cukup sangat mengganggu Pak. Sebenarnya sangat mengganggu, fungsi jalannya hilang. Yang kita sebagai masyarakat akan lewat ke Jalan Pantai Kulu tuh agak susah dengan kendaraan. Tapi sekarang alhamdulillah setelah kita lakukan penertiban, banyak poin positif yang kita terima dari masyarakat, termasuk ada SMS baik WhatsApp secara pribadi atau telepon ke pimpinan, mereka mengucapkan terima kasih. Termasuk dari pedagang yang memiliki toko di situ Pak. Jadi mereka selama ini merasa agak terganggu karena di depan usaha mereka ada usaha lain. Sehingga dari segi rezeki mereka yang di belakang sudah tertutup rezeki, yang di depan dengan kondisi maksudnya memang agak rumit ya Bu ya. Emang kami pun sebelum turun penertiban ke Pantai Kulu tuh Pak, seperti saya bilang di awal tadi, enggak serta-merta udah kami duduk koordinasi langkah-langkah apa yang kita buat agar pedagang ini juga nanti ada, maksudnya mereka tuh merasa bukan digusur, tapi kami dari pihak Pemko sendiri sudah memberikan alternatif untuk tempat usaha mereka yang baru Pak, termasuk di terminal Kedah. Di situ akan kita tata PKL, tapi dan juga di Pasar Aceh lantai 3 Pak. Yang mau menempati Pasar Aceh lantai 3 dari pimpinan sendiri menawarkan untuk diberikan free selama 3 bulan dulu di awal, nanti akan dikaji ulang. Dalam perjalanan 3 bulan tersebut akan dikaji ulang. Kalau misalnya ada yang mungkin ekonominya masih belum stabil,
pihak Pemko juga akan mengkaji ulang untuk memberikan penambahan untuk free-nya tersebut, ya. Pak. Insentif Iya, lah gitu, iya. ya. Tetapi Iya, baik, baik. mereka tidak mau. Dan sebelum Idul Adha kemarin ada perwakilan juga dari pedagang di Pantikulu, Pak. Udah duduk dengan diterima dengan ada Pak Asisten 3 juga, ya dari Pemko. Dan kami sudah menawarkan alternatif tersebut. Iya, benar. Tetapi mereka tidak mau. Tetap tidak mau. Tidak mau. Di sana kami juga dilema, Pak, sebenarnya. Ya, di satu sisi kami ingin membuat kota ini jadi lebih indah, nyaman, yang kita belanja nyaman, yang kita lewat juga nyaman, dan pedagang di sini warsater ini Pak ada pemasukan kata mereka. Jadi mereka sekarang yang punya toko di belakang tuh merasa terbantu dengan adanya giat kami untuk penertiban PKL yang di depan usaha mereka. Jadi memang rumit juga Bu ya. Di depan toko ada toko. Kemudian yang pemilik toko di awal tadi merasa terzolimi juga ditutup tokonya. Jadi tapi tetap saja harus melalui proses pendekatan yang baik Bu ya. Iya, sudah Pak, sudah. Itu semua alhamdulillah sudah kami lakukan. Tahap-tahapnya sudah kami lakukan semua. Baik. Abu, saya ke Abu lagi, Abu. Ini sedikit melenceng mungkin dari fatwa kita, Bu, karena fatwa kita ini, fatwa nomor 2 tahun 2021 ini kan tanah negara ya, objek ini tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat gitu. Tapi saya pengen coba elaborasi ya, Bu. Bagaimana dengan tanah masyarakat yang ingin dikuasai oleh pemerintah dengan dalih untuk pengembangan macam-macam, Bu ya, untuk umum segala macam itu. Ketika masyarakat ini tidak mau memberikan tanahnya, itu dalam pandangan Islam gimana, Bu? Ini coba kita balik tidak di luar fatwa ini ya, Bu. Karena fatwa ini objeknya lebih ke tanah negara. Sekarang tanah masyarakat yang ingin dikuasai oleh negara. Sebenarnya ini kan ada aturan ya, regulasi dan juga hukum Islam untuk kepentingan umum ya. Iya, untuk masalah alamah ini tadi. Iya, benar. Jadi kalau memang ini untuk kepentingan umum, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan. Tapi dengan catatan pemerintah itu harus mengganti rugi. Kompensasi sesuai dengan nilai. Misalnya sekarang ada kepentingan umum, proyek strategis nasional, baik itu waduk, jalan tol misalnya, dan sebagainya. Jadi pemerintah itu tidak mengambil serta merta. Jadi ini harus tahu diri juga pemerintah kan. Jadi milik rakyat dan sebagainya. Maka itu pemerintah mengkaji nilai. Ada yang NJP berapa nilai, ada tim biasanya. Baik tanah itu tanah ulayat, tanah adat milik masyarakat maupun itu wakaf. Jadi kalau wakaf memang itu sudah ada ketentuannya. Jadi istibdal namanya kan. Jadi pemerintah apapun tanah yang diambil dia harus mengganti sesuai dengan nilai objek yang diambil, mengganti untung lah kepentingan umum tuh. Misalnya ini kena manasah, kena sekolah. Pemerintah proyek itu harus mengganti dalam bentuk sekolah. Kalau tanah sawah diganti dalam bentuk tanah sawah. Tapi kalau memang milik masyarakat biasanya ambil uang, masuk kantong kan. Tapi kalau wakaf ini ada kekhususan, tidak serta merta harus dicari tanah lain diganti. Nah, jadi pemerintah boleh asal kepentingan umum. Misalnya pelebaran jalan di Kota Banda Aceh itu dibolehkan, tapi pemerintah harus menilai berapa kompensasi ganti rugi. Saya kira ini para rambu syariat ya. Tidak mengambil serta merta seperti itu. Itu kan sebuah kezaliman. Kezaliman mengambil. Jadi kalau diganti itu nggak ada masalah. Ya, sesuai dengan nilai objek tanah atau yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Saya kira begitu. Jadi ada kompensasi yang memang menguntungkan, Bu ya. Iya, artinya tidak terzalimi lah rakyat. Tapi ada tim yang menilai nanti. Baik. Jadi tidak serta merta atas nama kepentingan umum pemerintah langsung ambil aja itu kan. Tetap diutamakan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, Bu ya. Kecuali misalnya kalau dalam fatwa kita ini masyarakat menggunakan tanah pemerintah tanpa seizin, itu ketika pemerintah membutuhkan kembali tanah itu, ya memang itu tidak ada ganti rugi. Karena memang tidak ada izin dari awal dari pemerintah yang sebagai pemilik tanah. Baik, Bu. Ke Ibu lagi, Bu.
Tentu pihak ibu tidak menginginkan ketika ada usaha giat untuk menggusur lahan, tidak menginginkan adanya konflik, Bu ya. Iya. Sehingga tentu ibu punya strategi kan, punya strategi bagaimana ke depan ini setiap ada giat penggusuran, Bu ya. Iya. Karena memang hampir di mana-mana kalau kita lihat yang namanya penggusuran pasti ada konflik. Iya. Ya, saya pun kadang-kadang bingung juga, ini kenapa ini? Kok bisa terus begitu kan? Padahal sudah jelas ini tanah negara misalnya. Kemudian apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga sudah sangat komprehensif ya. Tentu ada strategi ini. Strategi yang ke depan gimana caranya itu? Biar jangan ada konflik ketika ada penggusuran. Nah, mungkin Ibu punya strategi dari Satpol PP Kota Banda Aceh. Silakan. Sebenarnya Pak, setiap pelaku usaha tuh sebagian besar mereka sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Bahwa di sini tidak diizinkan berjualan. Yang sekarang kemarin lagi sebelum Idul Adha kami melakukan penertiban di samping ZA, Pak, di Jalan Kakap. Itu juga sebelum kami penertiban kami turun langsung ke pedagangnya. Kami katakan ini ke depan akan ada penertiban. Jadi sebelum penertiban kita melakukan pendekatan dengan pelaku usahanya tersebut, Pak. Kita datangi, itu termasuk dengan secara sosialisasi dan teguran lisan sebenarnya. Jadi kami turun, kami kasih tahu ini akan ada penertiban, tapi tolong Bapak ini jangan berjualan lagi di area ini, karena area ini termasuk area dilarang untuk berjualan. Ini memang fungsinya khusus untuk jalan, untuk lalu lintas. Jadi alhamdulillah kemarin waktu kami lakukan penertiban yang di Jalan Kakap, Pak, itu nggak ada lagi PKL-nya. Jadi begitu hari H kami turun, mereka emang sudah kesadaran sendiri, untuk pindah. Dan kami pun kalau seperti yang penertiban kami lakukan, itu pun Pak kami tetap melakukan langkah-langkah seperti itu termasuk strategi kami sebenarnya, Pak, kan. Seperti maaf nih ya, Bu, seperti aku bilang tadi agak arogan langsung melempar barangnya. Sebenarnya enggak kayak gitu juga, Bu. Jadi kan kami juga lakukan pendekatan dulu, secara sosialisasi lah kalau bahasa kita ininya. Tolong ini ke depan akan ada penertiban, tolong Bapak Ibu di sini tidak boleh berjualan lagi, nanti akan turun tim. Tapi mereka, maaf kita bilang kadang-kadang pedagang ini, Pak, menganggap bahwa apa yang kita omongkan itu cuma omongan semata, dianggap cuma angin lalu lah kalau jadi mereka kadang-kadang kami juga strategi, apalagi kami udah bingung juga menghadapi ya termasuk emang Pantikulu kemarin memang agak viral, Pak, bukan agak viral, emang viral kan? Mereka sampai kemarin kan mau ada bahasa mau rusuh gitu kan. Begitu kami turun lagi, sebenarnya seperti saya bilang tadi, langkah-langkah kami itu kami sudah melakukan semua, baik strateginya itu ya secara pendekatan, Pak, sudah kami lakukan semua. Cuma emang dari pihak pedagangnya mungkin mereka sudah merasa enak. Alhamdulillah mereka di situ merasa enak mendapatkan nyaman, mendapatkan pendapatan yang lumayan, sehingga mereka tidak mau direlokasi ke tempat baru. Mungkin begini, Bu ya, mungkin itu biasanya surat peringatan itu berapa lama itu, Bu? Apa mungkin setahun dia jualan baru ada surat peringatan, atau 2 tahun ya? Kalau setahun 2 tahun itu memang udah nyaman ya, Bu ya. Memang kalau hemat kami, memang kalau memang ada area-area yang memang tidak boleh berjualan, sehari 2 hari dia berjualan langsung surat peringatan, sehingga tidak dibiarkan berkembang. Karena kalau sudah berkembang nyaman itu memang orang ini akan ada potensi untuk konflik, Bu ya. Mungkin kalau untuk yang itu siapa biasanya, Bu? Dinas Satpol PP atau dinas mana tuh yang untuk langsung bisa melarang gitu? Emang Pak itu kan lebih di bawahnya dinas Perindakop. Mereka kan yang mengelola pasar. Mereka di situ kan ada UPT di pasar namanya kan. Kalau kami kan istilahnya eksekutor ya. Pihak yang menerima laporan, Bu ya. Iya, kami orang yang menampung laporan dan mengambil penindakan. Baik. Mungkin koordinasi ke depan, Bu ya. Karena ini kalau dibiarkan memang orang udah nyaman, Bu ya. Udah setahun 2 tahun udah bisa jadi
menjadi mata pencaharian itu memang akan ada tindakan-tindakan perlawanan. Iya, gitu. betul Pak. Emang seperti Bapak bilang kan agak susah. Kalau kita Iya. udah merasa nyaman untuk dipindahkan itu emang agak susah. Iya, memang, bakal ya. muncul konflik baru Bakal nantinya. muncul konflik baru, Ya ya. cuma di Pak PJ Wali Kota ini sendiri Pak maunya kita ini mengembalikan fungsi jalan. Fungsi jalan. Tadinya Sesuai kalau dengan emang di fungsinya. seputaran Masjid Raya itu emang udah ada diatur dalam kanunnya Pak. Di kanun nomor 3 2007 juga mengatur di pasal 5-nya bahwa di seputaran Masjid Raya dan Taman Kota, ya. emang dilarang berjualan. Bebas dari orang-orang Iya, baik. Ya. Mudah-mudahan Kota Banda Aceh ke depan ini makin Iya. tertib Abu ya, makin Amin. indah, Itu yang kita makin nyaman harapkan, kita, ya. insyaallah, amin. Terakhir Abu, ini terkait fatwa kita Abu, karena memang podcast Lentera Umat ini Iya. tujuannya untuk sosialisasi fatwa, sehingga nanti kami sengaja mengundang Ibu Sapu PP untuk ke depan nanti Ibu mungkin ketika bergerak itu disandarkan bukan hanya undang-undang, bukan hanya kanun, tapi fatwa MPU Aceh ini juga harus menjadi landasan Siap. yang untuk supaya nanti tidak terjadi konflik di Iya. tengah-tengah masyarakat. Abu silakan Abu terkait dengan fatwa Abu terakhir. Ya, Baik. oke. Saya kira MPU Aceh selalu ya pengayom ya khadam umat ini Iya. melihat hal-hal yang sangat krusial yang memungkinkan timbul konflik dalam masyarakat. Awal-awal sudah memberikan rambu-rambu solusi lewat fatwa. Kalau ini ada fatwa nomor 2 tahun 2021 ya. tentang penggusuran milik usaha masyarakat ya. Ini dikhususkan ke sana. Jadi saya kira dalam fatwa ini sangat simple dan luwes, elastisitas. Jadi panduan kepada aparat ya yang berkaitan stakeholder di dalam melakukan penertiban. Tentu sesuai dengan kaidah la darara wa la dirar. Jadi tidak boleh memudaratkan diri dalam bertindak dan juga memudaratkan orang lain. Siapapun kan dan juga kepada pemerintah kita harapkan, jadi kalau memang ada penertiban jauh-jauh hari sudah diinformasikan lewat surat atau lewat meeting rapat supaya memberikan tempat lain ya, relokasi pun yang memang menyamankan bagi usaha ya. Jadi jangan nanti juga ketika dia pindah tidak memberikan hasil ya yang lebih baik dari tempat semula. Dan kita lihat banyak di Banda Aceh, ada misal di Penayung setelah di pasar itu 2 lantai dibangun sehingga pengusaha atau pedagang-pedagang kaki lima juga itu tidak mau menggunakan pasar itu. Jadi ini saya kira perlu penyuluhan, kesadaran ya, sosialisasi kepada masyarakat. Jadi pemerintah sudah maksimal ya melakukan usaha, tapi kadang-kadang masyarakat juga seperti dikatakan tadi tidak nyaman di situ, nggak ada orang naik, nggak ada orang yang beli dan sebagainya. Nah, jadi saya kira juga ini bagaimana disinilah menjembatani inisiasi daripada hukum syariat kemaslahatan. Kalau memang itu dipindah ke sana tidak ada pembeli, yang tahu apa? Saya kira kan mendalimi masyarakat. Itulah kemaslahatan tadi ya Bu. Ya, kemaslahatan. Saya kira ke depan apalagi ini mau PON ya kami sependapat. Artinya penertiban, tapi jangan nanti setelah PON ulang lagi dari masyarakat dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik Abu, terima kasih atas pencerahannya Ibu. Terima kasih Bu. Tadi sekaligus mengklarifikasi ya. Karena memang di masyarakat memang ada kesan itu ya Bu. Ini Sapu PP, ini tukang gusur, ini tukang razia macam-macam. Padahal di belakang itu memang teman-teman di Sapu PP sudah melakukan hal-hal yang komprehensif, pendekatan dan pembinaan malahan Ibu ya. Baik pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, demikian bincang-bincang kita dengan 2 orang narasumber kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan inspirasi dan pencerahan. Baik, kesimpulan bincang-bincang kita pada hari ini. Yang pertama, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan dan pemanfaatan berkesinambungan terhadap tanah milik negara. Kemudian pemerintah ketika melakukan penertiban hendaknya mengedepankan etika dan kearifan lokal. Selanjutnya, pemerintah wajib memberikan pemberitahuan sebelum terkait tindakan penggusuran. Terakhir, kepada masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan tanah milik negara. Demikian podcast kita edisi kali ini. Saya Dendi Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.